alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk menjalankan dosa-dosa kita, untuk menambah amal soleh kita, insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang diberi nikmat untuk ini. Kalau kita sehat tapi tidak bermanfaat, itu tidak afiat. Afiat itu sehat yang dipakai taat. Nah, Masya Allah. Saya nggak diminta bikin PowerPoint, saya kalau nggak diminta nggak bikin. Kalau diminta baru saya bikin. Ini tuh pembukaan kelas taksir, alhamdulillah. Sudah jalan berapa tahun? 2018. Sudah lama. Alhamdulillah ya. Coba boleh gak saya tahu kenapa ibu mau belajar Al-Quran? Coba, kenapa bu? Untuk memperbaiki bacaan. Setelah bacaannya baik, memahami isinya. Isinya mengamalkan. Jadi panjang ya bu cerita kita tentang Al-Quran. Baru sampai membacanya saja itu perjalanannya panjang. Ini cerita sombong dikit ya. Ceritanya saya tuh udah selesai tuh. Saya dapat syahadah metode UMI, metode Qiraati. Itu metode yang paling susah pada zamannya, cerita namanya. Udah tuh saya dapat lulus. Ujiannya waktu itu sama Ustaz Muzamil. Anak saya pulang dari Mesir. Ibu, ikutan daurah tajwid gak? Daurah tajwid di mana? Di Bandung tuh jauh dari tajwid buku. Di mana belajarnya? Di Sehanova. Sehanova tuh sehnya anak saya yang beliau dapat sana dari sini. Pergilah satu berapa lama? 10 hari pun ya belum. 10 hari bu mampir, enak. Bayarnya berapa? 4 juta. Mahal. Tajwid doang. Belajar tajwid doang atau saya 4 juta 10 hari mahal. Tapi dah, insya Allah yang pengen belajar. Pergilah saya ke Bandung ceritanya. Hari kedua, hari ketiga itu saya sudah menyebarkan moderator. Karena saya belajar tentang apa namanya matan jazari. Jadi matan jazari itu sebuah ilmu tentang tajwid yang dipaparkan dalam 119 bait tentang sifat huruf, huruf dan sebagainya. Aduh, geningan ternyata ilmu Al-Quran yang selama ini saya kira cuma sebanyak sekelas gitu, ternyata seluas samudra. Jadi kalau kita merasa mungkin selama ini kita belajar tajwidnya panjang pendek, dengung tidak dengung, idgham, iqlab, izhar, ikhfa, huruf alif lam, huruf akhir huruf ro, tanqid, takhir gitu ya. Dan ini asal tasbih. Begitu ketemu Sehanova, oh 10 hari saya dari ba'da tahajud sampai dari ba'da tahajud sampai jam 10 malam setiap hari. Lulus nggak saya? Nggak lulus. Jazarinya nggak lulus, boro-boro kalau jazari 10 harinya PKI kita apa-apa. Terus dites huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lulus nggak saya? Nggak lulus. Ada juga kelulusan Al-Fatihah. Lulus nggak saya? Padahal saya tuh cerita udah lulus. Si Qiraati sama Umi teh keren bisa kita lihat. Lulus.
duduk aja. Niatnya di sini 10 hari belajar bersama. Beres 10 hari, saya bilang sama saya kagak bisa ditambah apa seminggu lagi aja. Karena ternyata karena Al-Fatihah saya nggak lulus, hijaiyah nggak lulus, kemudian ada daurah murajaah. Daurah lagi lah selang berapa bulan, saya ikut daurahnya 2 malam 3 hari. Baru Al-Fatihah saya lulus, baru huruf hijaiyah saya lulus. Nah, udah lulus nih di Hanova. Beberapa bulan lalu Al-Fatihah saya dicek lagi sama gurunya Hanova, namanya Sahisat dari Mesir. Alhamdulillah saya jadi penerjemahnya, jadi saya punya privilege untuk dicek langsung sama Sehnya. Lulus gak maksudnya? Jadi kalau waktu tidak lulus sama Hanova, saya tidak lulusnya di Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya kan namanya. Kenapa saya salah? Mana salah? Saya asal tegas benar. Udah gitu. Dibetulin. Udah berapa kali bahasa salah juga. Bu Sufi, Hirabbil itu tidak ada udara yang hidup. Saya masukkan udara ke hidup. Saya betul masukkan udara ke hidup. Yang dibacakan oleh Bu Sufi tadi, kalau ditulis lagi itu ROPB. Gitu. Jadi saya ulang. Alhamdulillahirabbil itu ada huruf P. Harusnya Alhamdulillahirabbil. Ketika lidah kita keangkat sedikit, ada udara masuk ke hidung, jadi hirabbil. Kan teh kalau nggak kedengeran sama orang yang ilmunya lebih tajam, so itu dari awal benar-benar salah nggak? Salah ada salah bunyi. Ya satu. Terus yang kedua saya salah di Hanova tuh di ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Saya mau gitu kok salah nggak? Tuh saya tuh kakak kelasnya anak saya, masih muda lah, hari kan ketemu sama saya tuh baru 29 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran, sudah hafal 10 riwayat, sudah hafal 1000 hadis, udah teman-teman. Apa yang salahnya Bu Sufi itu na atau ma? Ya non di fatah, non di fatah. Nah kan asal biasa memang bukan kata saya Bu Sufi tadi bukan na, tahu itu na, beda. Beda kan? Ketika saya udah bilang siap-siap ke sol, jadi mulut saya agak ketarik ke atas, sehingga suaranya bukan tapi harusnya bukan itu baru belajar makhorijul huruf, sifatul huruf. Nama nirit atau Sufi? Nah emang begitu. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu secara tartil. Hikmahnya apa Bu belajar Al-Quran itu? Saya kasih tahu belajar Al-Quran itu susah. Susah, lama, panjang. Kenapa? Karena yang pertama, ini baru tahap pertama, yang tanda pertama, kita belajar tentang tahsin dulu. Tahsin itu tentang, ya namanya juga tahsin ya, memperbaiki bacaan. Ada yang panjangnya enggak tepat, gitu ya. Ada yang dengungnya kurang, ada yang makhrajnya kurang tepat, sifatnya kurang tepat. Itu kan diperbaiki. Tapi panjang kali lebar sama dengan luas. Nanti setelah itu kita sambil menghafal. Masya Allah, menghafal itu luar biasa ya.
belajar Al-Quran itu butuh sabar luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak akan merasakan efeknya secara langsung. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar, apalagi kalau udah seumuran kita biasanya sok paralungan. Karena dibetul ibu tidaknya kurang diangkat. Ribet, ayo salah wae. Udah mau ngaji lagi. Itu kan saya harga diri saya jadi saya dipermalukan. Udah berapa bulan huruf itu saya salah terus. Kalau kita tidak ikhlas belajar Al-Quran, tidak ikhlas apa? Tidak fokus sama Allah. Kalau kita fokus sama Allah, mau diketawain orang sealam jagat kita nggak akan ada pengaruh. Mau dipuji oleh orang sealam jagat kita nggak akan ada pengaruh. Jadi kuncinya itu sabar, ikhlas. Bagaimana spiritnya kita belajar Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka surat Fatir ayat 29-30. Ada yang lagi main petak umpet. Kita buka surat Fatir ayat 29-30. Bawa Al-Quran kan? Bawa mushaf? Bawa apa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bu, ayat ini saya dapat dari guru saya ketika memotivasi kita untuk belajar Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Membacanya ini bukan qiraat ya. Benar, kalau saya mau ngetek saya bisa coret-coret ngetek ya. Saya nggak tahu di sini ada ini apa yang fokus. Kalau membaca yang kita baca tuh, misalnya ba, bi, bu, itu qiraat dibaca atau rotala. Tapi kalau tala ini asalnya tala itu artinya adalah mengikuti. Jadi bukan membaca. Arti asalnya dulu. Ini kehebatan Al-Quran ya. Kenapa kita harus terus belajar tentang Al-Quran? Karena makin kita belajar, kita akan menemukan hikmah-hikmah di dalamnya, mutiara-mutiara di dalamnya. Kita akan makin takjub kepada Al-Quran. Kita akan makin yakin dengan kebenaran Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi yang Allah sebut di sini bukan hanya orang yang membaca, tapi orang yang mengikuti. Kalau mengikuti berarti proses qiraatnya itu udah terlewati, Bu. Kalau mengikuti itu berarti nanti di situ ada proses membaca, ada proses tadabbur. Karena kalau tidak ditadabbur kita nggak bisa menemukan hikmahnya, terus kita nggak tahu ngamalinnya gimana. Ada proses tahfiz, ada proses ta'lim, mengajarkan lagi kepada orang agar kita memahami tafsir, sampai kemudian kita mengamalkan dalam pengertian kita mengikuti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Jadi paham ya sekarang ya makna tilawah ya. Tilawah itu bukan cuma membaca, tapi mengikuti. Membaca itu bagian pertama dari proses tilawah. Yang kedua kata Allah, orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga orang yang infak. Kemudian mereka punya tujuan untuk bisnis dengan Allah. Tijaratan kata Allah. Mereka tijarah dengan Allah, tijaratan. Maka kata Allah, lan tabur. Lan tabur. Apa makna lan tabur? Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah yang akan ada ruginya. Ibu, saya ngasih penjelasan dulu tentang pengertian lan. Lan itu artinya tidak akan pernah. Ini berbeda dengan la, berbeda dengan lam, berbeda dengan lama. Kalau ini artinya cuma tidak aja. Tapi kalau lan, tidak akan pernah kapanpun, siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tidak akan pernah. Selama orang itu tilawah Al-Quran, orang itu sholat, orang itu infak, tujuannya karena berbisnis dengan Allah. Jadi kalaupun misalnya ya, saya udah belajar bertahun-tahun Bu Sufi, di sini pakai apa metodenya? Sahibul. Kan ada 3 jilid ya, bagian sama murid tadi. Saya udah berbulan-bulan sahibul jilid 1, jilid 2, terus lulus, gitu ya. Mungkin kita merasa nggak ada berhasilnya di sisi Allah. Dan selama kita niatnya berbisnis dengan Allah. Boleh jadi mungkin gak ada hasilnya anggaran. Karena kadang-kadang belajar Al-Quran itu rezeki. Ada orang yang ngidahnya itu gampang gitu ya, merubah lokasi. Ada orang yang susah minta ampun. Apalagi kalau udah seusia kita kan ya. Lidahnya udah kaku, rahang udah kaku. Kalau belajar sama sehat lagi, rahang atas, rahang bawah. Masa rahang atas kita kayaknya malah bawah kayak gitu ya. Rahang atas, rahang bawah itu kalau saya baru belajar sama sehat lagi. Jadi apapun adanya tilawah kita, selama kita ikhlas orientasinya pada Allah, lalu kabul. Mari kita lihat bagaimana bonusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di sini, liwasiyahum ujurahum, supaya aku sempurnakan pahalanya. Jadi yang nyempurnain pahalanya siapa? Bukan bagusnya tilawah kita, bukan busuknya sholat kita, bukan banyaknya sedekah kita. Liwasiyahum ujurahum. Kita bisnisnya dengan Allah itu supaya apa? Supaya walaupun tilawah kita kurang, sholat kita nggak husuk, infak kita receh, pahalanya mah disempurnakan sama Allah. Wa yazidahum min fadlih, dan aku kata Allah yang menambahkan karunia. Syaratnya apa? Tijarahnya dengan Allah, bisnisnya dengan Allah. Itu aja usaha. Selebihnya kita tinggal sabar. Kalau kita orientasinya pada hasil, harus bisa jilid 2 jilid 2 udah beres sebelum Ramadan, kapotong Idul Fitri, mudik, bla bla bla, pas masuk baliknya ke jilid 1. Itu kalau pengalaman sekolah saya kan, sekolah saya juga sama pakai solibut kan. Kan biasanya kalau kakak jasa karatan lagi ya. Udah bener tuh, begitu libur lama kagak dipakai, udah karatan lagi. Udah apa-apa, lanjut aja. Kenapa? Yang nyempurnain pahala itu bukan kerennya kita, bukan lulusnya kita, enggak.
jujur sama ibu ya jujur. Ini pada suka Quran nggak mau pembukaan asli, tapi pada nggak punya Quran cuma cerita aja deh. Lalu kata Allah, Innahu, karena sesungguhnya Allah itu Ghafurun Syakur. Ini perhatikan. Saya kalau menjelasin rada-rada gimana gitu ya. Gak apa-apa ya, aku rada pusing dikit ya. Ambil tentu dulu. Dinamis gitu lah ya. Nah itu enaknya jam segini teh kunci gitu ya. Kalau masih cinta. Kalau bocah aku bocah. Ini Bu. Kata Allah, kenapa kita tidak boleh putus asa ketika kita tilawah Al-Quran tapi nggak benar-benar, nggak bagus-bagus, salah geli, nggak lurus. Kata Allah, liwaqiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Kalaupun tilawah kita ada yang salah, Allah itu Maha Pengampun. Kalaupun Allah itu amalan kita tuh ada yang benar, tapi yang benar sampai sana. Suka ada gak yang belajar ini? Misalnya ini diulang, ihdinas sirol salabu, ihdinas salabu, ihdinas. Mana itu? Kayak gitu. Kayak gimana? Pokoknya datangnya buat aja. Pernah gak kayak gitu? Pengalaman semua orang belajar pasti pernah ngalamin gitu. Jadi pas dapat yang benernya kata guru, nah kayak begitu, coba diulang. Kalaupun ada benernya sedikit, kata Allah, saya kalau menjelasin ini agak sih kalau ini penting dan baperan. Kata Allah, aku tuh Maha Bersyukur. Saya tanya kepada Yusuf, kenapa Allah mendeklarasikan dirinya sebagai zat yang Maha Mensyukur, Maha Bersyukur? Harusnya bersyukur siapa? Kita. Ini yang bersyukur Allah kepada kita. Coba masuk di akal. Tapi ini yang berfirman Allah, kan yang mungkin salah. Ternyata yang disebut dengan Allah Maha Bersyukur itu, Allah itu Maha menerima sesederhana apapun Allah. Bisa jadi bacaan kita itu banyak salah. Kalau kita tilawah Al-Quran, ukurannya hanya pakai ilmu tajwid, kayaknya banyakkan dosanya daripada pahala yang kita. Benar gak? Nanti Ramadan pengen hatam 3 hari, pengen hatam 2 hari. Kalau cuma pakai rumus tajwid, banyakkan dosa kita. Tapi kalau pakai rumusnya Allah, Masya Allah, Allah itu Maha Mensyukuri sesederhana apapun amal kita. Cucu saya tuh ngasih hadiah ke saya pas hari Ibu ceritanya. Gambarnya teh gambar orang ini. Nah, gambar gitu ya. Terus kata dia, I love you Cita. Kira-kira menurut Ibu, saya orang baik atau orang jahat? Karena saya orang baik kan, kira-kira kalau cucu saya ngasih foto gitu, saya ngomong gini. Masya Allah. Gitu kan? Masya Allah, terima kasih, kan bagus banget. Bagus ya? Bagus. Dibandingin sama hasil karyanya Pablo Picasso atau Abdullah. Jauh. Tapi saya bilang apa? Terima kasih, Masya Allah, bagus banget. Ya Allah, tidak senang banget. Gitu kan? Kan tadi kata ibu saya orang baik. Karena kebaikan itulah kemudian saya mengatakan gambar jelek ini kan. Kenapa? Karena saya tahu spirit cucu saya. Gitu kan? Sekarang ibu ngaji, ya Allah, saya pengen ngaji. Ternyata
tak ketukar samanya, harusnya ini dengungnya tipis jadi tebal. Apa? Kurang banyak yang salah. Tapi kita tunggu nih, lihat karena Allah. Kira-kira Allah mana yang lebih baik, Allah atau saya? Allah. Saya aja yang baiknya cuma sekepro dibandingin Allah. Saya bisa bilang terima kasih, bagus banget, tidak senang. Kira-kira Allah melihat tilawah jelek kita, Allah akan bilang begini, nah ya mana ini nulis tunjuk kita akan salah gitu. Kira-kira kalau saya ke cucu saya, apaan Hani kayak begitu gambar jelek gitu loh. Kira-kira kalau saya gitu ibu bilang apa sama saya? Apa sih sedih nenek? Tadi ibu bilang baikkan Allah daripada saya. Kira-kira Allah melihat ibu tilawah samping, kira-kira bakalan begitu gitu? Kamu mau ngurusin dunia, udah umur 50 tahun, baru aja belajar Al-Quran, PKW terus pensiun. Akan begitu. Dan yang ngomong gitu mah kita. Iya kan? Yang ngomong gitu mah kita. Oh ya Allah, begini abdi teh kakaran belajar ayeuna kakak sadar eta ge aku ijab. Iya kan? Yang ngomong itu mah kita, Allah ngomong itu. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Yang salahnya Allah ampuni. Kalau ada yang benar, walaupun benarnya sedikit, Allah Maha berterima kasih. Coba, mau di mana kita putus asa dan rahmat Allah nggak ada. Kita sholat masih ingat jemuran, ingat HP, ingat kompor, lupa rakaat, lupa udah Al-Fatihah atau belum. Allah ampuni dan Allah terima, Allah syukuri. Terima kasih masih membaca Al-Quran, terima kasih masih mau sujud, terima kasih masih mau bersedekah. Allah Maha Syukuri. Saya tuh kalau baca ayat ini selalu begini. Jadi maksudnya gini, ya Allah betapa baiknya Allah sama kita. Kalau kemudian kita putus asa pada diri kita sendiri, aku nggak sakit kan belajar Al-Quran, udah balik-balik itu begitu mau lagi udah ganti berapa kelompok, ganti berapa guru, saya masih lulus-lulusnya nih wae. Bayangin Allah sebersyukur itu, Allah sepengampun itu pada kita. Ketika kita kemudian butuh, kita kan jadi hamba yang kurang ajar. Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya main ke rumah ibu siapa nih? Bu Vidya. Ada pengguna adalah pasti ya. Saya main ke rumah Bu Vidya. Tak sengaja saya ngundang potnya. Bu Vidya gimana? Akan bilang, Bu Sufi, kira-kira yang baru pertama lagi. Kira-kira Bu Vidya gimana menurut ibu? Apa ini masih banyak apa? Itu kan pasti kan? Ya Allah sama Bu Sufi malu atau mau makan. Kalau dongkol itu teh Allah memang terbaik saja. Tapi kan akan dimaafkan kan? Besoknya saya kesana lagi. Kalau saya waras nih ya, kalau saya waras, kira-kira saya akan bilang begini, ada Bu Vidya itu ternyata baik hati banget ya. Kok akhirnya rusaknya dia mau apa-apa, saya tanya izin dari B. Ya Allah, sama Bu Vidya kemarin ya saya dengar itu Bu Vidya meminta mempermasalahkan pasangan status berada atau enggak gitu. Baik banget, malu. Berarti saya kalau ke Bu Vidya lagi harus hati-hati, takut kena bom lagi. Kira-kira kalau saya waras, perilaku saya A atau B? Benar ya? Sekarang Allah, kita belajar. Terus salah Allah ampuni, salah Allah ampuni. Kalau waras, kita akan bilang, baik Allah mengampun salah-salah baik salah Allah
Walaupun tilawah saya cuma secuil, mau ya Allah, saya belajar terus. Yang mana yang waras? Benar. Benar. Sudah. Jadi kalau ada yang belajar Al-Quran terus mundur, waras nggak? Iya. Ayat ini buat saya Bu sangat membuat selalu begini, membuat motivasi supaya kita tuh tidak berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan, berusaha untuk memperbaiki diri, karena saya berusaha menjadi orang yang waras. Orang yang waras itu orang yang ketika dimaafkan dia makin memperbaiki diri. Kalau sekarang begini, misalnya saya ke rumah Bu Vidya lagi nih, terus saya bawa tape singkong. Terus nggak Bu tape singkong, bagus tahu tape singkong teh. Prebiotik lebih baik daripada yogurt. Jadilah ibu pengen memperbaiki pencernaan, tapi jangan tiap hari yang gulanya tinggi. Saya bawa singkong nih, tape singkong ke rumah Bu Vidya. Terus saya lihat Bu Vidya tuh senang banget gitu ya. Kalau saya waras, saya akan bilang juga, Allah Bu Vidya, dikasih tape singkong aja sesenang itu, gimana kalau saya kasih bolu singkongnya, bolu tape? Atau si Bu Vidya mana dikasih tape singkong, happy itu besok kasih gato, right? Kira-kira kalau saya orang baik, kalau saya orang waras, yang mana yang akan saya lakukan? Ketika kita senang melihat orang menerima yang sederhana dari kita, maka kita akan berusaha, besok lagi saya akan bawa orang, besok lagi saya akan ngasih yang lebih baik. Kenapa? Karena saya senang melihat penerimaan dia. Kalau dengan bacaan Al-Fatihah yang salah aja Allah senang melihat kita, karena kita mau membaca ayat Allah. Gimana kalau Allah nerima bacaan kita satu Al-Quran? Kalau kita waras, harusnya kita berpikir begitu, sehingga kita tuh akan terus belajar, akan terus belajar. Surat apa Bu tadi? Surat keberapa Fatir teh? Surat keberapa Fatir? 35. Surat Fatir itu surat sebelum Yasin. Yasin kan 36. Ayat berapa? Ayat 29, ayat 30. Ada 3 orang yang apa kata Allah tidak akan pernah rugi, yaitu orang yang tilawah Al-Quran. Ingat ya, kalau saya bilang tilawah, ini yang tergambar di otak itu apa? Membaca, menghafal, tadabbur, taklim, tafsir, ngamalin. Yang tilawah, yang sholat, yang infak. Coba perhatikan, 3 amalan ini adalah 3 amalan yang paling susah kita baik-baikin. Benar gak? Coba sholat kita. Siapa yang gak pernah ingat HP, kompor, jemuran ketika sholat? Pasti semua. Siapa yang sampai hari ini masih belum tahu terjemahan doa di antara 2 sujud? Saya cek ya. Robbil Firli artinya warhamni, wajburni. Boleh macam kan? Baru yang ketiga itu. Sholat yang begitu yang mau kita agungkan di hadapan Allah, ngaku lah Bu, sholat kita tuh masih cemen banget. Untung Allah tuh innahu ghafurun. Selain Allah pengampun, Allah tuh maha bersyukur. Sesederhana apapun sholat kita, setika musuh apapun sholat kita. Infak. Siapa di sini yang kalau begitu suami ngasih gaji, yang kepikiran adalah wakaf? Begitu suami udah ditransfer ya, aduh, masjid musuh bicara
yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu. Biru, hijau, ungu, coklat. Tuh taman abu-abu yang sederhana banget tuh infak kita, sholat kita, tilawah kita. Jadi gak perlu putus asa. Lalu kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir kata Allah, maka bersabarlah kamu. Bersabar ketika dengan siapa? Ketika kamu bersama dengan orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi sampai petang, dan mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dari pagi sampai petang mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersama orang-orang sabar? Kan ibu saya nanti akan kumpul bersama orang ini, kan orang saleh dunia, orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, orang yang ahli zikir. Kata Allah, kalau kalian lagi bersama mereka kudu sabar. Dah orang saleh besok pindah sama orang, ya kan? Hari Sabtu ini minta wayana healing, wayana staycation, tidak masih gimana orang saleh. Nanti teh Bu ya, ibu teh akan ketemu dengan guru yang sangat sayang sama ibu, tapi nyebelin. Salah seperti disalahin, salah sedikit belum tepat. Oh, padahal orang teh kesuruh kayak sama gitu. Terus saya dibener disalahkan. Orang baik tuh nyebelin. Kenapa? Karena pengen ibu tuh bener banget, nggak cuma bener. Maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka dari pagi sampai sore. Mereka berharap pertemuan dengan Allah. Nanti tuh ibu akan ketemu dengan teman yang sangat perhatian sama ibu. Pas lagi diajar, ibu lagi meroja, ini bukan gitu tahu, kata guru kamu aku ini, bagus pisan kak ibu teh. Kepo lagi ngapa kono, anu salah tadi nona, aku ketika. Itu teh nanti akan ketemu dengan orang-orang soleh yang nyebelin. Padahal mereka tuh kan niatnya baik, karena mereka soleh. Begitu nggak dengar temannya bacaannya salah, salah tahu bukan begitu. Belum nyebelin, soleh. Itu dengungnya kurang masuk. Itu tuh sifatnya rohwah tahu. Itu tuh sifatnya hamas tahu. Suaranya tuh nggak begitu kalau hamas. Bacaannya bukan itu mereka ngabar tahu gitu bisa. Itu orang soleh. Salah seetik ibu langsung di. Kalau kita nggak pakai sabar, kita nggak pakai iman, kita nggak punya orientasi tahlilan tabur di jalurnya dengan Allah, kita tuh orang kayak gitu. Dan itu akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Niatnya baik. Makanya kata Allah, sabar. Kalau sabar dengan orang-orang yang tika sebelah, nah itu mah udah nggak usah disebut ya. Ini mah sabar, disuruh sabar dengan orang-orang baik, disuruh sabar dengan orang-orang soleh. Doa teh susah bu. Kenapa susah? Saya pengalaman lah di berbagai kelompok aksi. Asalnya 50 orang, 100 orang. Pertemuan ke 1, kedua, ketiga, keempat mulai anak saya susah ditinggal. Habis itu suami saya di rumah ada mertua bla 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 bla. Tinggal sandru, mereka 1 orang. Itu udah banyak di mana-mana. Kenapa? Pertama mungkin gak siap mental disalahin, gak siap bersabar, lalu ngerasa ini kene wae. Diajarnya salah kene wae, komo untuk diajar. Iya kan, komo untuk diajar bu. Ini saya punya kisah ya. Sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya, ada 20 tahun yang lalu saya ngajar
di departemen kehutanan Gunung Batu. Saya punya salah satu murid ibu-ibu beliau buta huruf ternyata. Jadi kalau saya ajarin Iqra 1, dia bisa huruf ba lupa huruf a. Saya ajarin huruf ta, dia lupa huruf ba. Kata saya ini orang kenapa susah banget? Ternyata dia buta huruf. Saya kasih contoh pakai huruf b, a. Nah ini kan sama dengan b. Dah huruf lainnya juga buta huruf. Tapi bu orang ini keren banget. Kan di aula departemen nanti bosnya. Jadi setiap hari pas jadwal asing dia selalu menjadi orang yang pertama datang. Orang yang pertama datang dia bukain semua jendela. Dia siapin meja buat saya, minumnya, dia jejerin bangku-bangkunya. Lalu dia pulang terakhir dia beresin semuanya. Terus lucunya dia itu kalau ada yang ngaji dia liatin semuanya. Jadi dia kalau saya ibu maju dia di sini deh. Karena nanti yang dibaca sama orang tapi dia liatin lagi. Sampai meninggalnya dia belum lulus gitu. Ketika meninggal itu dirawat di RSUD saat itu kayak nungguin kita gitu. Kita tahu ini kita ngaji ya pun. Saya berkeyakinan dia akhirnya kaya. Kenapa? Istiqomahnya luar biasa. Mungkin secara output ya Allah jadi dua dapat apa coba? Paling ini mantap ini jadi lulus jadi 2 Iqra. Ini kan masuk. Tapi saya punya keyakinan husnuzon kepada Allah mencintainya karena semangat belajar Al-Quran. Jadi gak usah dipikirkan hasilnya. Allah tuh menghargai prosesnya. Kalaupun kita salah, bayangin aja seperti saya melihat gambar cucu saya. Ya Allah buang anak Al-Quran, anak hati apa? Ini gitu. Mengejek kita. Nah, di mana itu ini terbalik-balik baca Al-Quran teh? Asal kitanya aja jadi orang yang tahu diri, jadi orang yang waras. Nanti akan ketemu. Jadi kuncinya apa? Ikhlas, sabar. Udah. Kalau ikhlas fokus kita kepada Allah, bukan pada manusia, bukan pada komentar manusia, bukan pada celaan manusia. Saya waktu belajar sama si Hanifah pas datang, ini baru orang semua. Saya nenek-nenek seorang kata saya itu, si tete ini dijerumuskan kata saya itu. Dan bukan dipaksa ya, sangat disarankan oleh anak saya. Udah bu ikutan aja dulu, nanti bu bakal tahu itu apa. Waktu itu di Bogor belum ada taksi itu belum ada, belum ramai urusan sangat lah apa belum. Saya tahu mulai tahun 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah ya. Masih belum ramai seperti sekarang. Kalau sekarang kan masya Allah ya alhamdulillah. Kalau taksi yang belajar sangat jasa itu segala macam. Jadi kita tuh menjadi orang yang waras, menjadi orang yang tahu diri di hadapan Allah. Jangan sampai yaumil akhir kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Bagaimana dengan Al-Quran? Sementara hidup kita sudah dihabiskan dengan urusan-urusan yang tidak jauh dari urusan perut. Betul? Orang mau kerja keras apa segala macam, ya urusan perut. Paling penting urusan rumah, urusan itu gitu ya. Nah, sekarang kan saatnya. Gak sampai situ, saya sampai jalan sih. Saya kalau udah pegang ini kayaknya belum. 255 saya kejar biru. Saya kejar biru. Saya sufi ya, sudah bisa. Cuma karena teman saya banyak orang Jawa, orang Padang, saya bisa ngomong dikit Jawa, bisa ngomong dikit Padang. Tapi aslinya saya sufi, sudah bisa. Ibu rahimahullah, apa yang harus kita jadikan cita-cita? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini punya keluarga. Aku punya keluarga di dunia. Kira-kira
keluarga. Dan bukan Pak RT. Kenapa? Karena keluarga itu top of mind kita, ya kan? Yang paling kita ingat, yang paling kita prioritaskan, yang paling kita utamakan. Kata Allah, aku punya keluarga di dunia. Siapa keluarga Allah itu? Yaitu Ahlul Quran. Saya cari pengertian Ahlul Quran itu apa? Yang namanya Ahlul Quran itu adalah orang yang ingat lihar dengan Al-Quran. Dia mau ingat lihar? No. Ngerti Bu? Ada orang Sunda di sini? Kalau yang sepuh-sepuh mah harusnya ngerti ya, ingat lihar. Ayo ya. Ingat lihar tuh gini Bu. Ini kalau misalnya kayak anak ya, anak kita kalau ada apa-apa mesti ke ibu, ya kan? Ini ibu, suruh apa-apa ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu. Bukan sama anak mami, mereka mah. Nah, gitu kan? Yang disebut dengan ahlul bait artinya apa? Orang yang ya udah rumahnya tuh dikuasai oleh dia. Emang dia tuh penghuni asli, dia apal betul dengan isi rumahnya, dan rumahnya itu benar-benar jadi tempat tinggalnya dia. Itu ahlul bait. Jadi kalau ahlul Quran itu adalah orang yang benar-benar terikat hidupnya dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia tertarik mempelajari Al-Quran, dia menjadikan Al-Quran sebagai ukuran dalam hidupnya. Itu Ahlul Quran. Jadi kalau ada apa-apa di Al-Quran, gimana ya ditanggung menurut Al-Qurannya? Kalau saya mau begini, dalam Al-Qurannya gimana ya? Yang saya baca itu maksudnya apa ya? Hari ini saya belum baca Al-Quran. Ya Allah, bulan ini belum ada ayat yang saya hafalkan. Ya Allah, minggu ini belum ada ayat yang saya tadabburi. Itu Ahlul Quran. Sehingga Ahlul Quran itu bukan cuma yang khatam Al-Quran per 3 hari. Jadi ada majelis khatam 3 hari. Ramadan. 1 bulan 1 Al-Quran. Rasul itu kalau Ramadan 3 hari khatam. Minimal itu sekali seumur hidup nama-nama. Mau nyoba? Saya punya majelis awal bulan Ramadan 3 hari khatam Al-Quran. Cukup 3 hari dari jam 7 sampai jam 5. Kalau giliran ibu healing, ayo ke sana berangkat sebelum subuh, pulangnya 10 malam. Sanggup. Tapi itu ada caranya Bu, ada tekniknya dan ada saran. Saya bikin buku panduan ya, kalau ibu-ibu mahasiswa tadi di sini mau, boleh saya bikin buku panduan. Cari dalamnya gimana aturan ini. Jadi kalau 3 hari itu 1 juz di rumah, Ba'da Isya sebelum tidur setengah juz, Ba'da subuh setengah juz, 9 juznya di masjid atau di taklim. Rundownnya gimana, aturannya gimana itu sudah saya susun. Atau berat habis itu. Atau 3 hari mah, kalau mau 3 hari itu syaratnya banyak. Pertama harus izin suami mutlak. Kalau nggak izin suami saya nggak akan terima. Yang kedua harus aman rumah. Nggak boleh ibu tamat 3 hari rumah mau balatak susu berbumbu, bahan bumbu, belum dijumur, belum dipatok, malah yang di tengah imam naik potong, nggak boleh. Aman anak. Ibu tadarus di rumah, anak di masjid, anak di rumah berangkuran sepanjang berbagai sore. Mendingan juga tadarus aja di rumah sama anak. Kalau bu sehari cuma 1 halaman 2 halaman, nggak boleh. Harus aman lutut, aman mata, aman punggung. Karena kita akan tilawah dari jam 7 sampai jam 5. Kemudian harus taat aturan. Setengah 12 harus tidur. Setiap selesai 1 juz harus peregangan. Harus. Karena kita nggak boleh juga zolim. Pada diri kita sendiri kan nggak boleh zolim. Itu kalau 3 hari. Dan harus aman dompet. Karena 3 hari itu kita harus catering. Dan mama guru ekstrim dari sesuatu. Jadi 3 hari itu catering. Tapi akhir-akhir ini jamaah-jamaah saya yang katakan 3 hari itu
3 hari itu setiap pulang mereka ada yang betulin. Jadi orang-orang pada berlomba-lomba, itu hataman 3 hari. Kan mungkin tidak semua orang punya kesempatan itu ya Bu, tapi pengen pahalanya. Justru saya nyumbang bakal kaki emang. Ada yang nyumbang mobil sambil jadi pulang udah kami kirim masakan. Tahun kemarin gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau mau agak lamaan dikit, ada program 5 hari hatam. Kalau yang mau ngadain di sini 5 kali hatam itu lebih ringan, dari jam 8 sampai jam 2. Terutama ibu-ibu yang udah gak punya anak kecil, dari jam 8 sampai jam 2 kalau Ramadan ngapain? Kan gak ada pekerjaannya juga gimana kan? Masak jam 8 maknya can beberes can belum megar-megar pencucian kan nggak mungkin lah jam 8 habis beres insya Allah terus naik naon coba di rumah dan pasti godaannya banyak tuh saya makal itu asalnya saya kenapa akhirnya saya mengajak majlis gitu ya asalnya saya tuh suka minta izin sama suami kalau 3 hari pertama saya iktikaf di mana gitu biasanya sih di Andalusia 3 hari pengen hatam Al-Quran tapi mending kalau sendirian teh susah asalnya di rumah mah mau ngaret kayak aku ngaret kayak baru salban tahu terus kaluan kacau di rumah saya akhirnya saya pindah ke masjid di masjid karena cuma sendirian setan ngegodanya kuat banget ya Allah itu karpetnya itu bisa terus kan aku ngerasa ada siapa-siapa apa ya bisa sare-sare akhirnya saya harus berkah berjamaah itu lebih berkah di masjid itu lebih berkah maka akhirnya saya di masjid berjamaah kenapa jadi ngobrol gini tadi dari mana kita Keluarga keluarga jadi bukan sekedar itu kalau di bulan Ramadan mah kita menghatamkan ada baiknya lah minimal nyanyinya orang ke daerah-daerah gitu di hadapan Rasul ya Rasul kita sama emang kamu umatku iya apa cirinya ya minimal ayah mirip saeutik dengan Rasul itu ya Rasul saya pernah ngamal di sunat 3 hari hatam dalam di bulan Ramadan kan minimal tapi lebih dari itu Ahlul Quran itu yang pikirannya tuh nyantol terus sama Al-Quran semua berpikir ujungnya tuh harus Al-Quran itu baru disebut Ahlul Quran. Jadi ketika kita bersikap ke tetangga, ke mertua, ke anak, ke suami, ke siapapun kita pikirnya Al-Quran gimana sih bilangnya hari-hari saya punya jamaah di Villa Duta beliau usianya 82 tahun hatamnya per 3 hari di bulan Ramadan karena saya bu memang kayak gimana aja ya pokoknya saya kalau nggak lagi tidur nggak lagi makan nggak lagi ke kamar mandi ya saya pegang Quran kalau saya dengerin tilawahnya bu salah tambahin dan tuh sepuh bisa 82 tahun tawehoh itu bahasa Sunda pokoknya kayak gimana tuh iyalah like that lah udah bismillahirrahmanirrahim ada salah tapi sehari-hari ini dengan aturan aja di luar Ramadan per 3 hari hatam jadi interaksi dia hidup sehari-hari dia itu dominannya dengan Al-Quran nanti beres hatam dia baca terjemahan bagaimana caranya kita men-setting supaya kita tuh jadi Ahlul Quran kalau target sederhana saya nih ya ini mah saya ya ibu mah 7 menit lagi saya tuh setiap tahun punya resolusi saya ingin memegang Al-Quran seperti saya memegang HP ayo aku mana yang lebih sering kita pegang Al-Quran atau HP? Ada cita-cita ya jadi Ahlul Quran kita mah Ahlul HP itu tiap tahun saya buat resolusinya gimana caranya saya lebih banyak megang
daripada memegang HP, selalu merasa gawat. Tapi setiap tahun saya ulang. Gimana caranya? Cari wasilah supaya kita dengan Al-Quran terus. Bangun tidur sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum kita kerja, sebelum kita ngapa-ngapain, habis sholat minimal buka lalu sakit memang barang sehalaman gitu. Nanti kalau mau tidurnya minimal ada tabarak wakiah gitu ya punya. Nanti udah berapa minggu, berapa bulan ya Allah ya tabarak kira-kira hafal masih kurang Quran hafal gitu. Sambil belajar tafsirnya boleh nggak musuh saya sambil ngapain? Boleh. Tapi kalau kita yang dihafalkan itu yang sudah ditalakikan. Jadi kalau ibu misalnya sekarang mau ngapalin Al-Muluk, ibu talaki dulu sama bu guru. Ini saya pengen baca tabarok, pengen ngapalin tabarok. Dan mungkin nilainya saya baca tabaroknya benar apa salahnya? Gimana yang salah? Nanti kalau bacaan ibu udah benar, baru ibu ngapalin. Kalau enggak gimana musuh? Ya juga enggak ditalaki juga nggak apa-apa, cuman benernya belum tentu bener gitu aja. Saya ngabarin ya, berita gembira dari Rasulullah SAW untuk para penghafal Al-Quran yang kayak saya. Kalau ngayaknya tidak apa-apa, apa satu juz lupa satu juz kan ini juz, apa sehalaman lupa 5 halaman gitu kan saya mah ibu-ibu ngomong. Beda aja. Kata ustaz saya gitu, orang yang istiqomah menghafal Al-Quran, mau seminggu seayat, mau sebulan seayat, pokoknya mau istiqomah menghafal Al-Quran tuh, nanti kalau kita wafat di alam kubur itu, nanti kita akan ditemani oleh malaikat. Lalu kita ditemani oleh malaikat ngafalin Quran sampai selesai 30 juz sampai kiamat. Kalaupun nanti di alam kubur kita tuh tidak dikasih bonus jalan-jalan ke surga seperti para syuhada, minimal kita tidak ditemani oleh malaikat yang memberikan siksaan, tapi kita ditemani oleh malaikat yang akan menemani kita menghafal Al-Quran sampai datangnya kiamat. Itu cita-cita saya. Kedua, kalau buat umuran kita nih, kayaknya kalau hafal 30 juz asap hijau gitu ya Bu ya. Ada kabar gembira buat kita yang udah terlaksana. Kata Rasul, barang siapa yang hafal dan menjaga surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka dia akan dipayungi di padang mahsyar nanti sehingga dia tidak akan kepanasan. Berapa lama nanti kita berdiri pada mahsyar? 50.000 tahun. Kan panjang musuhnya kan Baqarah jeung Al-Imran saya baca angus-angus tapi kan kadang jalannya. Niat. Saya sampai sekarang nggak selesai. Untungnya guru tahfiz saja kan sabar banget. Baik, ibu cuma nambah halaman ya. Iya, jangan dilanjut dulu ya, Bu ya. Belum lancar. Oh iya nih, nggak apa-apa tuh. Gusti bisa bareng minggu ini lulus. Udah saya mah gampang aja, ringan aja. Udah ya Allah, kau saksikan bahwa saya punya niat tulus ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Urusan hafal itu bonus. Yang kita jaga adalah keistiqomahan kita, niat ikhlas kita, sadarnya kita masak gitu ya, kita tuh gak punya banyak bekal, maka ketika ada tawaran-tawaran dari Rasul itu diambil. Mas Tato itu semua seperti insyaallah. Udah sore. Kita sesi kedua, saya mulai. Maka untuk sebentar itu Bu ya, ada yang dapat sesuatu? Dapat oleh-oleh? Jadi nanti kalau setelah ini pulang dari sini ada yang nanya dari mana, dari Masjid Al-Madinah Munawwarah dapat apa? Gue lah pokoknya nggak boleh jawab gitu ya. Saya tutup dulu.